wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi penjumlahan vektor. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari penjumlahan vektor secara grafis. Maka materi berikutnya adalah penjumlahan vektor secara analitis. Nah, sebelum kita lanjut materi penjumlahan vektor secara analitis, kita pelajari dulu materi penguraian vektor. Sebuah vektor yang membentuk sudut maka harus diuraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Vektor yang diuraikan ke dalam sumbu X akan menjadi Fx sama dengan F cos alpha, dan vektor yang diuraikan ke dalam sumbu Y menjadi Fy sama dengan F sin alpha. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah vektor gaya besarnya 20 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Tentukan komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui F sama dengan 20 Newton, alfa sama dengan 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan Fx yaitu komponen vektor pada sumbu X, dan Fy yaitu komponen vektor pada sumbu Y. Perhatikan cara mengerjakannya. Kita mulai dari menentukan komponen vektor pada sumbu X, yaitu Fx. Fx dirumuskan dengan F cos alpha. F-nya 20 Newton, kemudian alfanya 60 derajat. Sama dengan 20 Newton dikali cos 60 itu setengah. Sehingga 20 dikali setengah sama dengan 10 Newton. Sekarang komponen vektor pada sumbu Y, yaitu Fy sama dengan F sin alpha. Sama dengan F-nya 20 Newton, kemudian sin alfanya 60 derajat. Sama dengan 20 Newton dikalikan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. 20 dikali setengah akar 3 sama dengan 20 dikali setengah itu 10, akar 3 tinggal mengikuti. Sehingga hasilnya 10 akar 3 Newton. Berikutnya, kita lanjut materi penjumlahan vektor secara analitis untuk dua vektor. Penjumlahan vektor secara analitis untuk dua vektor. Yang pertama, dua buah vektor segaris searah. Kemudian yang kedua, dua vektor segaris berlawanan arah. Yang ketiga, dua vektor saling tegak lurus. Dan yang keempat, dua vektor saling membentuk sudut. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang nomor 1. Penjumlahan dua vektor segaris searah. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua vektor F1 dan F2. Kedua vektor ini berada dalam satu garis dan memiliki arah yang sama. Bisa dilihat dari anak panahnya. Maka kedua vektor ini dikatakan segaris searah. Sehingga resultannya R sama dengan F1 plus F2. Kita lanjutkan yang nomor 2. Penjumlahan dua vektor segaris berlawanan arah. Perhatikan gambar. Dua vektor F1 dan F2 berada dalam satu garis, tetapi arahnya berlawanan. Bisa kita lihat dari anak panahnya, arahnya berlawanan. Maka resultan kedua vektor ini, R sama dengan F1 min F2. Berikutnya yang nomor 3. Penjumlahan dua vektor saling tegak lurus. Perhatikan, F1 dan F2 saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka
Resultan kedua vektor ini menggunakan rumus dalil Pythagoras, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Kemudian yang terakhir nomor 4, penjumlahan dua vektor saling membentuk sudut. Perhatikan gambar, F1 dan F2 membentuk sudut alfa. Maka resultannya menggunakan rumus kosinus, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Perhatikan contoh soal penjumlahan vektor secara analitis untuk dua vektor. Dua vektor A dan B masing-masing besarnya 4 meter dan 3 meter. Tentukan resultan kedua vektor jika A. Kedua vektor segaris searah, B. Kedua vektor segaris berlawanan arah, C. Kedua vektor saling tegak lurus, dan D. Kedua vektor saling membentuk sudut 60 derajat. Perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui vektor A besarnya 4 meter, vektor B 3 meter, kemudian sudut alfa sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan R, yaitu resultan vektor, untuk dua vektor segaris searah, dua vektor segaris berlawanan arah, dua vektor saling tegak lurus, dan dua vektor saling membentuk sudut. Kita mulai yang pertama, yaitu yang A, resultan dua vektor segaris searah. Resultan dua vektor segaris searah. Perhatikan, R sama dengan A plus B. A-nya 4 meter, ditambah dengan vektor B besarnya 3 meter, sehingga sama dengan 7 meter. Berikutnya yang kedua, dua vektor segaris berlawanan arah. Maka resultannya R sama dengan A min B, sama dengan 4 meter dikurangi 3 meter sama dengan 1 meter. Jadi, besar resultan vektor sama dengan 1 meter, sedangkan arahnya searah vektor A. Untuk dua vektor segaris berlawanan arah, maka arah resultan vektornya searah dengan arah vektor yang lebih besar. Kita lanjutkan yang ketiga, resultan dua vektor saling tegak lurus. Untuk resultan dua vektor saling tegak lurus menggunakan rumus dalil Pythagoras, yaitu R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 adalah besarnya vektor A, 3 adalah besarnya vektor B. Kemudian dikuadratkan, 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat 9. Nah, kemudian dijumlahkan, 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, kemudian diakarkan, akar 25 sama dengan 5 satuannya meter. Yang terakhir, resultan dua vektor saling membentuk sudut. Untuk resultan dua vektor saling membentuk sudut menggunakan rumus kosinus, yaitu R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B cos alfa. R sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat plus 2 kali 4 kali 3 kali cos 60 derajat. 4 adalah besarnya vektor A, 3 adalah besarnya vektor B, kemudian 2, ini adalah rumus, 4 besarnya vektor A, 3 adalah besarnya vektor B, cos
60 derajat adalah besarnya sudut alfa. R sama dengan akar 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat 9, 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24, kemudian cos 60 derajat setengah. 24 harus dikalikan dengan 0,5 terlebih dahulu karena perkalian lebih tinggi dari penjumlahan. Sehingga R sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25, ditambah dengan 24 kali 0,5 sama dengan 12. Kemudian dijumlahkan, sehingga R sama dengan akar 25 ditambah 12 sama dengan akar 37. Karena 37 tidak bisa diakarkan, maka dibiarkan tetap dalam akar. Tinggal diberi satuan, yaitu meter. Baik anak-anak, itu tadi materi penjumlahan vektor secara analitis untuk 2 vektor. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.